makmur agar optimal, agar maksimal. Allah sudah memberikan berbagai karunia kepada kita. Kita masih hidup itu artinya rezeki Allah itu masih ada yang belum kita ambil. Kalau sudah cukup, maka menurut zamannya dicukup, maka kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Kita masih punya kesempatan. Maka mari kita gunakan dengan sebaik mungkin agar sisa yang lebih sebentar daripada yang di jalan itu betul-betul menjadi waktu yang premium, waktu yang berkualitas. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berbahagia pagi ini, hari ini itu tanggal 25 Februari. 13 hari yang lalu tanggal 12 Februari konon menurut tataran sejarah. Saya bilang konon karena tidak semuanya ada yang benar. Dan ini hanya histori saja. Konon tanggal 12 Februari awal tahun gajah 1500-an tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, konon Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Konon. Dan hingga saat ini tanggal itu kita peringati. Maka yang saya tulis persis itu peringatan, hikmah peringatan. Saya nanti ingin menegaskan Ibu Bapak, peringatan itu bukan perayaan. Meskipun secara administrasi pemerintahan, samping pemerintah Indonesia itu memberikan apresiasi, maka PHBI peringatan hari besar, bukan hanya peringatan hari besar, jadi perayaan. Ya, tidak masalah sebetulnya, tapi dalam majelis kajian saya ingin membedakan. Nanti ada pokok bahasan tentang peringatan bukan perayaan. Jadi dari judul itu pokok bahasanya hikmah itu apa? Hikmah itu basisnya ilmu. Tapi ilmu bukan sekedar pengetahuan, bukan karena tahu, karena hafal, karena pintar, maka menjadi pelopor di luar. Kalau itu hanya sekedar tahu sepintas, walaupun kamu pintar. Maka doa kita itu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kami tambahan ilmu. Ya Allah, rezekikan kepadaku tambahan ilmu itu menjadi paham. Jadi antara ilmu dengan paham itu dua hal yang berbeda, yang kita kadang tidak menyadari. Saya ingin menegaskan bahwa ilmu itu soal pengetahuan, soal kepintaran, tetapi paham itu soal rezeki, di mana Allah itu memberikan hidayah yang lebih. Maka orang pintar yang tidak paham itu lebih berbahaya daripada orang bodoh yang tidak paham sisa. Berbahaya. Dan banyak orang-orang pintar mungkin gelarnya bergeser tapi tidak paham. Maka doa kita Rabbi zidni ilma, tidak itu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah, rizkikan kepadaku pemahaman. Jadi setelah kita berusaha menambah ilmu, merenung, berpikir, belajar, membaca, mendengarkan tausiah, tidak cukup hanya sekedar tahu, tetapi paham. Maka doa yang dituturkan juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah. Rizqan thayyibah itu apa? Ilmu yang dipahami. Warzuqni fahma itu. Jadi kalau hanya ilmu saja terus tidak sampai pada tingkat Allah memberikan kepahaman, itu juga belum. Maka mari kita berupaya agar sampai kepada hikmah. Hikmah itu ilmu yang dipahami, kemudian karena paham diamalkan. Karena ilmu tidak diamalkan, ya bodoh kalau istilah dunia jargoning isojar reso. Dan ini ilmu bisa menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal doanya ilman. Ilmu yang diamalkan menjadi ilmu yang amaliyah. Amal yang kita lakukan menjadi ilmu yang berdasar. Kombinasinya antara ilmu amaliyah dan amal ilmiah, nikmatnya luar biasa. Maka jangan dinikmati sendiri. Maka ada dakwah, ilmu, amal, dakwah. Dakwah itu ngajak kemana? Ke jalan Allah. Untuk ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah.
yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Yad'una ila al-khair di mana al-Islam. Maka dakwahkan. Jadi kalau sudah punya ilmu dan orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu beda. Sampai Rasulullah diberitakan untuk menyampaikan kebenaran. Hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Muhammad katakan atau sampaikan kepada muhibbinmu, pada pencinta-pencintamu bahwa apa yang sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maksudnya tidak sama. Maka ilmu basisnya, panglimanya adalah ilmu. Kalau kita sadari agama kita itu mayoritas adalah basisnya amal. Kadang-kadang mengamalkan sesuatu belum tahu ilmunya. Maka pentingnya majelis taklim itu di situ supaya amal kita itu yo berdasarkan ilmu. Kalau belum tahu yo efektivitas majelis taklim kan untuk memberikan taklim, mengilmukan, menyampaikan ilmu. Taklim itu penguatan ilmu agar amalnya makin kuat, sehingga tidak mungkin kita selamanya mengamalkan sesuatu tanpa tahu ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Ilmu yang diamalkan menjadi sebuah kenikmatan, jangan dinikmati sendiri, dapatkan. Ngajak istri, ngajak suami, ngajak kerabat, ngajak tetangga, ngajak teman, ya. Ngajak siapapun, ngajak yang kira-kira bisa diajak. Dan dakwah itu menjadi tugas kewajiban bagi setiap muslim. Dakwahkan dengan penuh kesabaran. Jadi yang dimaksud hikmah, judulnya kan hikmah peringatan Maulid. Yang besar itu Maulidnya. Kita kaji dari sudut pandang hikmah, dari sudut pandang ilmu yang diamalkan dan didakwahkan dengan penuh kesabaran. Puncaknya kesabaran, sabar ketika mencari ilmu, sabar menuntut ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar mendakwahkan ilmu. Jadi puncaknya adalah kesabaran. Jadi penjenengan dulu, soyo kaitannya dengan taklim, soyo sabar, soyo susu. Ketika ada nasihat Allah, nasihat Rasulnya, dengan penuh kesabaran. Kemudian pokok bahasan yang kedua harus dengan serba sepintas itu peringatan, hikmah peringatan. Peringatan itu bukan perayaan. Meskipun dalam bahasa administrasi pemerintah dan sosialita ya peringatan, perayaan sama saja. Tapi saya ingin membedakan. Peringatan itu memang dibutuhkan. Dalam surat Al-Dariyat nanti juga kita akan tampilkan. Allah menegaskan, berilah selalu peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah memberi peringatan karena sungguh peringatan itu berguna bagi orang-orang mukmin. Maka ya teruslah untuk memberi taklim, memberi dakwah. Peringatan bukan perayaan, bedakan. Karena perayaan itu hari raya dalam arti hari besar. Secara bahasa Indonesia hari raya, hari besar loh sama. Tetapi dalam konteks kita itu secara tasrik, pensyariatan, yang namanya hari raya itu Idul Adha, Idul Fitri. Hari raya dalam Islam hanya dua. Dan itu adalah ritual, kode-kode ibadah ritual. Sementara kalau kita mau adalah peringatan, misalnya dengan ibadah boleh, tetapi itu ibadah sosial. Sementara Id itu ibadah ritual, ada sholat Id, ya, ada dirangkai dengan ibadah Ramadan. Ramadan itu rangkaian berbagai ibadah, itikaf dan sebagainya. Ada zakat fitrah, Idul Fitri, Idul Adha juga itu ibadah ritual yang dirangkai dengan ibadah yang dasarnya bukan lain. Ada ibadah haji, ada ibadah kurban. Sementara nuzulul Quran, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru Hijrah itu tidak selevel atau setara dengan
hari raya itu hanya peringatan saja, bukan perayaan. Maka ya memang peringatan boleh-boleh saja, ibadah ya. Asal tidak ada ritualitas, ya tidak ada bid'ah, namanya ibadah sosial. Jadi jangan teman-teman anggap peringatan Maulid itu bid'ah. Ya kalau ada ritualisasi memang bid'ah. Tetapi kalau tidak ada ritualisasi, itu adalah momentum tanggal 12 untuk kita itu ingat supaya jangan lupa. Yang tidak dilupakan apanya? Bahwa sosok Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanatun. Ya, yang ngendika Allah bilang, laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanatun. Allah yang ngendika. Sungguh dalam pribadi Rasulullah itu ada uswah hasanah. Uswah itu teladan, contoh. Tipe ideal seorang mukmin muslim adalah Rasulullah. Sebagai sebuah tipe ideal ya sempurna. Tapi kita sebagai orang yang mengikutinya tidak harus sempurna. Ya, dan tidak akan mungkin bisa sempurna, tapi ada upaya mendekati ke sana. Uswatun hasanah. Rasulullah pernah menyampaikan yang paling tegas itu dalam haji. Haji mabrur itu qudwatun li ahli baladi. Qudwah bukan hanya uswah tapi qudwah. Orang banyak mengartikan uswah dan qudwah itu sama yang diteladan. Saya ngertinya qudwah menjadi itu ketika membaca tulisannya Profesor Din Samsudin. Qudwah itu ternyata kepeloporan, ya, bukan keteladanan saja tapi kepeloporan. Maka orang-orang yang ingin meneladani Rasulullah juga harus berupaya menjadi pelopor. Semua orang bisa menjadi pelopor. Noto sandal supaya rapi itu kepeloporan. Bersih-bersih masjid itu kepeloporan. Kepeloporan itu artinya orang yang berani di depan untuk melakukan kebaikan yang diyakini. Dan karakter pelopor itu 3: siji kamilan yo wani, 2 kelangan yo gelem, wani kangelan, gelem kelangan. Itu orang gampang. Pimpinan itu karena Muhammadiyah ini rata-rata wani kangelan, gelem kelangan. Apa jadi pimpinan Muhammadiyah orang kelangan kok? Itu honor. Terus orang itu honor terus dikonorunan kelangan wani as-sodaqah. Dan sodaqah itu bagi yang sudah sampai itu the miracle of giving. Ada keajaiban sodaqah. More you give, more you get. Semakin kamu beri, semakin kamu mendapat. Tapi ini bagi yang sudah sampai. Maka lihatlah Muhammadiyah itu perguruan tingginya saja melebihi punya pemerintah, bahkan di luar. Karena memang berkembang. Kangelan, gelem orang kelangan yo wani, kangelan yo gelem. Terus Muhammadiyah angel kok gampang Pak para pimpinan. Angel, komunikasi kadang-kadang menopong angel-angel barang. Tapi yang gelem karena memang dan inilah qudwah. Kelangan yo wani, kelangan yo gelem. Yang ketiga karakter pelopor itu orang gampang nutungan iki iso angel kadang-kadang. Dalam lingkup kecil umat ya berorganisasi di level pusat saja ya tadi kan belum seperti oleh tapi sejarah orang Muhammadiyah untung itu ya. Dulunya sempat jadi apa terus orang puas dalam hal tertentu terus pilih aku rasa di Muhammadiyah orang pokok di musola-musola masjid kecil juga terjadi. Imam misalnya ada rembukan, ada yang keberatan, kemudian tersinggung untuk aku jadi imam lurah pokok. Ini yang ketiga yang ya, jadi qudwah itu kepeloporan. Pelopor itu karakternya 3: kangelan yo wani, kelangan yo gelem. Terus yang ketiga ini orang gampang mutungan. Dan penyakit mutungan itu kadang-kadang menghinggapi para orang yang sudah semakin menua. Aku ki mau mutung maka ya, tapi bagi yang suka taklim, suka taklim, suka tabligh, suka tausiah, suka nasihat, sebelum menasihati orang lain menasihati diri. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Allah mendika laqad itu sungguh tenanan. Qad itu tenanan, la itu disangatkan. Sungguh benar-benar orang ingat karena lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun.
Kalau kamu memperingati Maulid Nabi, inilah esensinya, yakni bagaimana menjadikan Nabi itu sebagai uswatun hasanatun, sebagai prototipe ideal di mana kita akan. Karena peringatan hari besar Islam seluruhnya, apalagi khusus Maulid, itu ada dua model. Pertama model historis sejarah, yang kedua model akomodasi, model budaya. Nah yang kedua ini, yang budaya itu yang rawan dan riskan akan adanya perayaan. Jadi ada ritual-ritual, pas Maulid itu ada berbagai ritual tambahan, kemudian ada keyakinan-keyakinan tertentu. Dan mestinya memperingati sebatas untuk kita ingat, untuk kita itu sadar, kita itu peringatan itu ya Allah sendiri yang menegaskan. Selalulah teruslah beri peringatan, karena peringatan itu berguna bagi orang beriman. Fadzakir innama anta mudzakir. Teruslah beri peringatan. Sungguh kamu itu hanya bukan hanya kamu itu. Sungguh kamu itu pemberi peringatan. Enggak. Innama itu al-hasratan. Sesungguhnya fungsimu itu hanya untuk menjadi pembawa peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaidirin. Dan kamu itu yang tidak punya kewajiban untuk memaksa, tapi kewajiban terus memberikan peringatan. Kalau kita itu sekarang konteksnya adalah peringatan Maulid Nabi, ya peringatan. Ada dua model, ya kita tinggal pilih. Ada model akomodasi. Akomodasi itu momot, popot, oleh budaya, wuri-wuri temenanan. Bahkan antara Islam karo Jawa lebih penting Jawane. Dan ini model terjadi. Saya menyampaikan di majelis ilmu. Kalau di majelis amal, kemudian bagi yang pecinta budaya itu pulau rawani untuk tapi marilah kita itu jadi cuma sejarah bahwa Nabi Muhammad itu pelaku sejarah, bukan sekedar cerita apalagi dongeng, bukan. Wahai para pemuja wayang itu isi norma tokoh ideal, tapi nggak pernah ada Arjuna tenanan Rono, kemudian Durno tenanan itu norma watak yang diceritakan. Idealnya orang Jawa berperilaku Arjuna itu kayak begini, orang Jawa berperilaku Bimonya sendiri tidak pernah. Sementara lakukan dalam umpi Rasulillahi uswatun hasanah itu Nabi Muhammad itu betul-betul sejarah, bukan cerita dongeng. Pulau peringatan Maulid Nabi itu untuk dongeng kadang-kadang, tetapi karena berurat lama sekali 1500 tahun yang lalu, berbagai tokoh kadang-kadang menyampaikan tokoh panutan, orang percaya orang mungkin percaya dan kalau kita mengikuti betul model peringatan itu, ada yang modelnya kemudian akomodasi budaya, cerita dongeng, kemudian diritualkan. YouTube terkini 2 hari yang lalu saya mengikuti di Tegal. Itu ada anak kecil yang diceritakan. Yang ceritakan itu alumni pesantren Al-Mu'ayyad, alumni Yaman, untuk menyuburkan cerita itu. Jadi di Tegal konon katanya ada anak kecil yang setiap ada peringatan Maulid kemudian dibacakan Harzanji tiba pada saatnya serakah atau makhluk qiyam, dia selalu pingsan bola balik. Padahal kalau di Pantura sana peringatan Maulid itu koyo bodoh. Tak kampung ono musola apa ya peringatan ping papat gede-gede. Itu diceritakan anak kecil, kemudian setiap makhluk qiyam dia pingsan. Kemudian ketika ditanya, ditakon ya wong tuwa. Terus katanya, saya itu melihat Abu Bakar, melihat Utsman, Umar, Fatimah, melihat Rasulullah. Saking dahsyatnya menjadi pingsan, bola balik pingsan. Dan dipercaya, walau tak takut dipercaya. Dan ini menjadi cerita yang kira-kira ya bohong. Terus bagaimana kamu tahu bahwa itu Rasulullah, bahwa itu Abu Bakar? Karena dia memperkenalkan diri. Akhirnya menjadi
plus tambahan bukan cerita sejarah Nabi tetapi cerita dongeng Nabi. Kala itu di zaman awal itu Israeliat itu penuh dongeng, tafsir-tafsir yang dongeng-dongeng. Maka mari kita momentum Maulid Nabi ini kita peringati betul untuk memberikan peringatan. Kita niat ibadah sebagai ibadah sosial, tidak ada ritualnya dan jangan diritualisasi, apalagi ditambahi dongeng-dongeng, khurafat, tahayul dan sebagainya. Ya anak kecil lah yang caranya mungkin memang dia ingin menarik perhatian atau memang punya penyakit kumat-kumatan dan sebagainya. Saya jadi teringat dulu ketika kecil, saya umur 6 tahun belum sunat. Ini tentang anak kecil dan menjadi luar biasa dahsyatnya cerita. Mungkin merasa sampai kala itu lingkungan keluarga saya ya sudah keluarga sakit. Saya waktu itu kelangan Ben. Kemudian datang ke pemuka, ya kiai limune kiai jadi dukun. Di Pantura itu zaman era tahun 70-an itu ada pesantren-pesantren yang nyantri Bali sudah didukun pun. Oke. Yang pernah hidup di Pantura tentu tahu itu. Nah datang ke kiai, ya, kemudian ditanyakan untuk bisa mengetahui atau ukur menangkap siapa pelakunya. Polisi-polisi juga mungkin sampai saat ini ada loh polisi yang yakin atau percaya nyekel maling lewat dukun barang, walaupun orang tahu cekel. Seandainya ada dukun atau kiai yang bisa kayak gitu, aku Yusuf Polres Niusiji pun beres. Nah cerita kecil saya itu kemudian bertanya, kemudian dipersyaratkan kumpulkan anak-anak yang masih kecil, anak syaratnya anak yang masih kecil, yang belum sunat. Alek saya itu ponakannya oke tenan dong, Pak. Saya itu anaknya 14. Ponakannya kok lumpuh. Ada 6 atau 7 atau 8 orang guring datang di hadapan pada kiai itu ya. Kemudian ada ritual tertentu, ada mantra tertentu yang dibaca. Saya ingat kelamat tinggal itu mantranya guna apa ya. Kemudian disuruh melihat ada gambar apa. Ya tidak ada gambar apa-apa. Kalau piringan dijahit ireng, paling cuma bayangan pohon sawah rumahnya kiai kan banyak. Tidak ada apa-apa. Anak-anak termasuk saya memang tidak melihat apa-apa. Tapi waktu itu saya kok timbul pikiran ingin populer, ingin ampuh, ingin kondang. Saya spontan, itu ada gambar orang gendong. Padahal orang nih saya ingin ampuh ya. Iya, nek bahasanya monggo mending ngapusi. Ini lho. Saya betul-betul itu gambar itu. Teman-teman saya yang tadinya tidak melihat demi saya mengatakan ada yo, mereka juga nggak mau kalah. Oh yo, aku yo perlu. Oh wedok, gendong, mata baik, oh wedok, gendong. Aku malah jadi bingung. Waduh, kok aku padahal ya namanya anak kecil. Makanya memang kadang-kadang dibesarkan anak kecil. Simbah-simbah itu seorang gabus itu punya banyak kepentingan. Lah, ringkasnya saya ingin menyampaikan ini cerita dongeng yang dikaitkan dengan tokoh agama dan sebagainya dan dipercayai. Akhirnya muncul fitnah. Beberapa hari sebelumnya memang di rumah itu ada namanya Mbak Siti Bakul Jare. Bakul Jare ini kalau teman-teman gendong. Akhirnya beliau yang difitnah mengambil. Memang tidak sampai dituduhkan, dilaporkan, tetapi di lingkup kerabat memfitnah bahwa sing dukun duite Mbak Siti. Dan pelopornya adalah anak kecil yang namanya Fauzi. Saya kalau sekarang peluk doa Allahumma firlah warhamlah, orangnya sudah meninggal. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberi ampunan pada beliau. Ada kepripun wong kula niku yo dikondisikan. Jadi artinya memang dalam cerita agama atau bahkan dikembangkan oleh orang-orang yang cerita agama ada dimasukkan cerita-cerita dongeng, termasuk dalam cerita tentang
Nabi tidak tahu. Nabi itu peristiwa sejarah. Ceritanya juga cerita sejarah. Dan Nabi tegas, innama ana basarun mislukum yuha ilayya. Nabi itu menyampaikan sesungguhnya saya itu hanya seperti kamu manusia, tapi saya diberi wahyu. Tapi karena jaraknya sangat panjang, kemudian tempatnya juga sangat jauh, lama-lama ada waging, spontan tidak percaya, tapi lama-lama ada yang percaya. Bahkan ketika sesuatu disampaikan oleh pemuka agama, para pemuka agama bahwa agama jodoh ngarang. Jangan berdusta atas Nabi walaupun kebaikan, karena Nabi tegas. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta tentang saya, siapkan tempat duduknya di neraka. Dusta tentang Nabi walaupun baik itu tidak boleh. Dan ini Nabi luar biasa, sudah wanti-wanti dan terjadi betul. Bukankah kita tahu ada hadis maudhu itu hadis yang diletakkan, artinya hadis yang palsu. Kalau yang hadis lemah, lumayan lemah, diragukan kehadisannya. Jadi orang berdosa atas nama Nabi itu, Nabi sudah antisipasi. Dan dalam sejarahnya pembukuan atau kodifikasi hadis itu memang terjadi. Orang berdosa atas Nabi, niatnya baik. Jadi hadis-hadis palsu itu jangan kira ininya buruk. Hadis-hadis palsu itu rata-rata ininya baik dan niatnya baik. Nah kemudian akhirnya sampai kepada generasi mutakhir terkini, akhirnya menjadi ada yang menerima, ada yang tidak. Akhirnya buat berkembang dua aliran itu. Aliran hadis palsu itu rayu hadis palsu. Hadis doa itu rayu hadis tuh bangan omongan itu. Dan ini betul-betul terjadi. Alhamdulillah kita di era modern, era medsos terbuka. Kalau mau klik itu juga bisa tahu kualitas hadisnya apa. Dan saya kembali menyampaikan ini bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah itu cerita sungguh-sungguh. Cerita kita sekarang kan hanya cerita sekian ribu tahun yang lalu. Tapi sungguh-sungguh terjadi dan dia manusia tidak bisa kemudian didongengkan. Ya uswah ya qudwah. Dan Rasulullah juga ditegaskan oleh Allah, Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Wa asyiddaa'u 'ala bainihim wa ruhamaa'u 'alal kuffar. Allah menyatakan demikian. Rasulullah sendiri menegaskan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini hanya saya hanya diutus untuk memperbaiki akhlak. Maka peringatan Maulid Nabi adalah bagaimana kita itu menjadikan momentum itu sebagai usaha dengan sadar untuk tahu betul sejatinya keteladanan Rasulullah sebagai seperti apa. Sebagai suami, Rasulullah juga suami, pernah beristri. Rasulullah juga presiden itu penguasa. Rasulullah juga pedagang. Kemudian itu banyak pedagang. Dan hanya mabrur itu oleh Rasulullah disebut dua, haji yang mabrur dan jual beli yang mabrur. Ketika Rasulullah ditanya su'ila an ayyil amal hatya, aktivitas atau pekerjaan apa yang paling bagus, Rasulullah menjawab amal rasulin biyadi, pekerjaan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Jadi jual beli mabrur itu bisa, tapi tidak seperti mabrurnya haji. Kalau mabrurnya haji dijamin surga, mabrurnya jual beli itu tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan dan sebagainya. Innama bu'itul utamima maka rimal akhlaq. Kemudian Siti Aisyah, Siti itu tambah Jawa, Sayyidati.
An Aisyah taqalat karena ulukuhu Al-Quran. Ketika Rasulullah sedo, banjur banyak para sahabat, ada yang sudah pernah ketemu, ada yang belum ketemu, tapi baru sejarah. Kemudian saking-sakingnya ingin berusaha tahu, bertanya kepada istrinya Aisyah. Maka Aisyah menegaskan bahwa karena ulukuhu Al-Quran, akhlak Rasulullah itulah Al-Quran. Kalau ingin tahu akhlaknya seperti apa, ya Al-Quran itu. Maka mari dalam konteks peringatan Maulid Nabi, di samping kita itu berusaha teladan Rasulullah apa, Aisyah menegaskan bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka Quran kita mari kita tinggal. Di satu sisi Quran adalah akhlak Rasul, di sisi yang lain yang tidak terbantahkan, Quran adalah kalamullah. Kalamullah dengan kalam Rasul itu ada kriteria yang berbeda. Kalau kalam Rasul bisa dipalsukan, dan Rasul tidak menjamin bahwa membaca kata-kata seperti dikatakan Rasul adalah ibadah. Sementara Rasul menegaskan bahwa kalamullah muta'abadun bitilawatihi. Kata-kata Allah itu kalau dibaca, kalamullah, kalau siapapun yang mengatakannya, hakikatnya adalah dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah. Maka mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah adalah ibadah. Belum dimonggo di rumpiku kita memperingati Maulid Nabi, jangan pada aspek tradisi budayanya saja, ya, tetapi pada aspek historisitas atau aspek bahwa itu cerita nyata, keteladanan, kepeloporan, ada akhlak. Dan Quran itu akhlak Rasul, dan Quran itu kalamullah. Kalamullah itu kata-kata Allah. Orang yang membaca, orang yang mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah adalah ibadah. Maka marilah kita juga ada kaitannya, berarti kan Maulid Nabi, Nuzulul Quran. Peringatan Nuzulul Quran itu hakikatnya adalah bagaimana kita menjadikan Quran yang sudah turun di hati Nabi Muhammad turun pula ke hati kita. Peringatan Isra Mi'raj itu adalah bagaimana peristiwa Isra Mi'raj di mana Allah memanggil langsung Rasulnya untuk memberikan instruksi berupa sholat wajib, konon 50, 40, dan sebagainya, hingga akhirnya menjadi cukup 5. Sholat wajib 5 waktu itu menjadi sesuatu yang efektif. Adi Hidayat sering saya sampaikan, tausiahnya yang sangat mengesankan itu di kata-katanya Adi Hidayat, bukan kata Rasul. Perbaikilah sholat, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Maka kalau kita itu ingin hidupnya baik dan kita sadar, mari kita perbaiki. Sholatnya diperbaiki dengan segala rangkaiannya. Sholat itu, sholat wajib itu ada wudhu pasti, wudhunya perbaiki. Atimu al wudhu, sempurnakan wudhu, asbih al wudhu, wudhunya disempurnakan. Orang mencipak itu paton teles. Ada ikomatnya juga diperbaiki. Saya sebut tadi juga sempat bisa sampaikan juga. Memperbaiki sholat itu ya memperbaiki wudhu, memperbaiki ada, memperbaiki ikomat. Para muadzin, coba silakan sadari. Muadzin itu kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bedakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tegaskan. Belum lama di kecamatan-kecamatan itu ada MTQ tingkat pelajar. Ada yang bagus sekali, tapi ternyata tidak muncul sebagai juara. Gurunya protes, rekamannya. Ternyata yang juara itu hanya selisih sedikit. Yang tidak juara itu biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara yang juara itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya karena kita itu ilmunya dan insting, pokoknya Allah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak pernah kita berusaha membedakan dengan nuansa pendengaran. Pokoknya sing pun di Mekah Madinah. Di Mekah Madinah itu orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang tipis sekali, tipis sekali.
Kalau kita lihat pembelajarannya Allahu Akbaru, Allahu Akbar. Kalau dipisah Allahu Akbar, semenit Allahu Akbar. Tapi digabungnya menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal sesungguhnya kalau mau gabung dan azan qomat itu afdalnya digabung dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pakai operasi ya, cara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai saat ini para muadzin Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Sampaikan Muhammad, apakah sama orang berilmu dengan tidak ilmu tentang Anda? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tipis banget. Tetapi ya, lihat tulisannya saja. Dan kurang peduli. Nah, pentingnya taklim itu begini. Sempurnakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ora iso bedake antarane qomat karo syahadat. Dan ya cerita-cerita itu ya. Saya itu naik, ada teman yang cerita, tapi bukan saya. Mantan itu ketika akan diijab kabulkan ada yang tradisi untuk tajdid syahadat. Ya. Mari kita awali dengan baca syahadat. Mantan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi orang itu membedakan syahadat dengan qomat. Tanpa sadar dia sambil begitu, yang lain syahadat malah dia qomat. Kalau ini qomat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya pernah mengalami sendiri. Besar khotbah, dilalui qomat itu mikir foto sih juga di depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qomat lupa. Akhirnya kemudian setelah rampung saya diganti. Mungkin itu yang qomat itu tadi apa mak? Wah, nyuwun pangapunten panjenengan kula caosi ilmu spirituasi marake dalam suatu persona boten. Purun Pak Naib. Naib. Bahati almarhum Allahumma firlahu warham. Panjenengan mau qomat kok nganggo Allahu Akbar dan wa tambahi wa. Boten angsal napa? Nek angsal kira-kira mau tambahi wa kabeh mawon. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa hayya 'alal shalah wa hayya 'alal falah. Karena qomat ada itu ritual, bukan sosial. Ritual. Dan ritual itu prinsipnya semuanya tidak boleh kecuali yang dituntunkan. Kalau sosial semuanya boleh kecuali yang dilarang. Maka jangan kira kalau kamu bilang bid'ah itu naik haji jangan pakai pesawat karena itu bid'ah. Oh, pesawat itu soal sosial bukan soal ritual. Tapi kalau sudah ada qomat, kalau berbeda yang ada dasarnya namanya khilafiyah. Tapi tidak semua perbedaan adalah khilafiyah. Mau apa-apa oleh. Makanya memang ada dua aliran. Aliran hikmah untuk hakikatnya karakterisasi itu bagaimana karakter Nabi kita dulu. Dengan aliran budaya yang apa-apa oleh di kita di tengah umat kita berkembang dua model itu. Ono model agama sing apa-apa oleh. Ya, apa oleh. Akhirnya dikarang direko. Ini bulan Rabiul Awal. Sebelum Rabiul Awal itu ada bulan Safar. Di bulan Safar Rebo terakhir ada keyakinan bahwa Rebo Kasar itu Allah menurunkan 320.000 bala di situ. Maka bagi siapa yang ingin selamat hendaklah melakukan ritual tertentu. Ritual tertentu itu dengan sholat 4 rakaat baca Ibu itu sumbernya bukan dari Nabi sampai pengamalan. Nabi tidak pernah menyampaikan itu. Sumbernya siapa? Ada seorang yang ahli kasar itu ya ulama dianggap ulama ngimpi jadi ini. Itu terjadi dan sekarang itu akibat dari adanya aliran popo oleh.
Maka ya kalau soal ritual itu apa-apa haram kecuali yang halal. Sementara ibadah sosial itu apa-apa halal kecuali yang dilarang. Maka marilah kita dalam rangka itu pun, dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi juga ojo boleh termasuk bawa dongeng-dongeng. Ulama Surabaya mengatakan bahwa setiap Rabu malam Kamis roh Nabi itu tawaf keliling kota Surabaya. Kemudian berbudian Mary terus ini. Maka marilah aliran itu terjadi betul bagi kita yang taklim itu penguatan ilmu, bagi kita yang sering tabligh itu penyampaian syariat. Tabligh itu titik utamanya adalah menyampaikan apa yang disampaikan syariat. Ya hadis, ya Quran. Sementara dakwah itu mengajak ke jalan Allah, mengajak kepada kebaikan. Bagi yang terbiasa taklim, bagi yang terbiasa ta'lim, bagi yang terbiasa yang mengembangkan dakwah dengan pencerahan, tentu akan terjadi perbedaan. Boleh jangan. Tapi yang mengatakan adalah ulama terkenal. Repotnya kalau sudah terkenal, ya mau dianggap orang hebat, dianggap orang pintar, dianggap orang alim, orang mungkin goroh, akhirnya kadung ngomong bohong pun diperiksa. Sekarang sudah mulai loh tema-tema tentang habaib Yahudi, kalangan mereka sendiri pencintanya. Hampir Pekalongan katanya tukang apa? Dan terusnya. Itu sudah mulai. Habib ngaku anak turun Nabi ini jadi bukan. Iya, bukan. Itu pengakuan yang sepihak dan berdasarkan penelitian ilmiah terbukti bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Andai kata betul keturunan Nabi pun, diora itu dibedakan kemudian disubyo-subyo yang banget, kemudian mengeluarkan ijazah-ijazah tertentu dan sebagainya. Dan cerita bohong tentang Nabi itu sudah diantisipasi, sudah dinubuatkan oleh Nabi sendiri. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau sekarang itu bergentayangan banyak orang cerita tentang Nabi yang dusta dan kebohongan, itu kita harus bersikap murah. Mau ngaku-ngaku seperti penjaringan orang Bordean, kemudian misalnya hidup di Bangka Belitung sana, ya, kemudian sampai diketahui orang Bordean, orang Bangka ngerti bahwa Pak Haji Muhammad Soeharto itu dulu orang Bordean itu kan, kemudian sampai di sana ngaku aku tuh hubungan darah kalau Soeharto. Ayo bangun pantas orang seperti saya, ini jadi ngaku-ngaku. Maka ya berpikiran. Jadi dakwah berpencerahan itu cerah, ya. Tidak bisa padahal antara musuh baru pare, waduh, kalau pare ngaku. Kalau kebetulan ada ya, tetapi ngaku-ngaku dan sebagainya. Dan ini betul-betul terjadi di subyo-subyo, seolah-olah mereka itu orang khusus, bahkan ulamanya ini Habib ini orang yang akan menentukan kita masuk surga atau tidak. Padahal yang ngomong itu dai konda. Ya akhirnya orang pada percaya. Kerabat saya di Pantura itu malu dengan Habib. Si mbak saya itu dulu, kalau ada orang Arab jualan minyak sama jualan kitab Yasin dan sebagainya, datang mungkin sebulan sekali kembali, wah leo, pokoknya di putunya orang tahu di sangonya, habis itu belanja kita. Dan mereka menanamkan kalau beliau ngerasa ojo nganti sampean menolak. Bahkan ekstrimnya, paribasan kowe duwe bojo dikersani karo Habib, weneh to. Saya tidak berlebihan dan ini tentu ada sisi negatif, tetapi terjadi ketika orang memandang bahwa ini anak cucu Rasulullah, apalagi dia kemudian menikmati apa-apa dijaluk oleh, motor dijaluk oleh, iya, mobil dijaluk oleh, sehingga mereka nyaman sekali. Ya, kemudian dikembangkan sedemikian rupa, adol banyu, adol sowo, adol minyak. Sekarang mereka itu hidupnya serba mewah, bahkan membuat kelas tersendiri. Rasulullah tidak mungkin mengembangkan begitu. Andai kata betul itu anak turunnya Rasulullah, ya Rasulullah pasti tidak berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai penutup,
Di samping Rasulullah akhlaknya Al-Quran dan Al-Quran itu kalamullah, Rasulullah juga menegaskan tinggalannya mari kita uri-uri taroku bikum amroni dan tadilu mahkamah satu kita bawahi wasunata nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir sekali, inilah yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan di dalam buku-buku pelajaran Muhammadiyah ayat ini pakai walakuminkum umatun yaduna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Inilah yang menginspirasi umatun Muhammadiyatun. Jadi ada karena Muhammadiyatun itu pulau tambah. Artinya ini bola bali yang menginspirasi sampai ke kita sekarang. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terinspirasi oleh kalamullah yang ini supaya mengadakan umat yad'una ila al-khairi, mengajak kepada al-khair. Al-khair itu al-Islam. Al-khair itu kebaikan dalam segala bentuknya, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf itu standar, ma'ruf itu normal, mungkar itu tidak standar, mungkar itu penyimpangan. Jadi sing ora pati abot, amar ma'ruf itu sesungguhnya adalah kita melaksanakan sesuatu yang normal-normal saja, yang standar-standar. Kalau bisa di atas itu bagus, tapi jangan sampai di bawah standar. Para suami wajib nafkah itu ya sekedar standar saja. Pensiunan ya orang mungkin lebih banyak kecuali memang punya penghasilan tambahan misalnya. Standar saja. Seandainya bisa di atas standar bagus, ning jangan sampai di bawah standar. Jadi yo duwe ini kalau bojo kok pelit misalnya. Kalau wong liya lumpuh, kalau bojo dhewe pelit. Termasuk itu sedekah itu juga ada prioritasnya. Kalau wong adoh yo pamer-pamer ben dialem. Bakti sosial ini gunung Kulon Progo ini gunung gitu, ini karo tanggane karo kerabatnya malah ditinggal. Tapi kalau karo pengen diacungi jempol karo wong adoh, iya dapatnya diacungi kepel karo wata kuliah kok sudah sampai jam 7 sedikit. Mudah-mudahan yang kita sampaikan betul-betul mengingatkan kita bahwa Rasulullah SAW itu sejarah nyata, bukan dongeng, dan akhlaknya dipuji, dan kita yang menjadi pengikutnya berusaha untuk meneruskan dan menguri-uri akhlak. Kemudian jangan sampai kita menambah-nambah atau membuat-buat cerita-cerita dongeng, cerita-cerita bohong walaupun baik tentang Rasulullah. Dan tidak perlu Maulid Nabi itu menjadi hari raya, karena memang bukan hari raya. Tapi kalau boleh akhirnya bisa mengumpuli bodoh. Bila itu walidayah wa ridwanillah wa nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.